Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang sementara beberapa pekan sampai masuk Ramadan ya, kita kajiannya khusus kajian fikih puasa. Ini salah satu bekal kita mempersiapkan masuk bulan puasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, panutan manusia, qudwah manusia, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah beberapa pertemuan terkait dengan fikih puasa ya. Kita kemarin sudah membahas tentang syarat wajib puasa ya. Terus apa lagi kemarin? Baru syarat wajib puasa ya. Syarat sah puasa sudah. Syarat wajib puasa. Rukun puasa. Nah, ini kita masuk ke bab rukun puasa ya, rukun puasa Ramadan. Jadi di sini ada beda antara syarat wajib puasa, ada rukun puasa ya. Begitu juga waktu kita belajar bab sholat ya, ada syarat wajib sholat, ada rukun sholat. Nah, apa bedanya rukun sama syarat wajib? Kalau syarat wajib, dua-duanya kalau tidak terpenuhi akan tidak sah. Cuman bedanya kalau syarat wajib itu di luar ibadah itu sendiri ya, kayak misalnya syarat wajib puasa itu bukan kalau tidak terpenuhi salah satunya nggak sah, tapi di luar ibadah puasa sendiri. Nah, tapi kalau rukun puasa ya sama, rukun puasa itu jika tidak terpenuhi salah satunya nggak sah, tapi itu masuk dalam masih dalam puasa, masih dalam ibadah puasa itu ya. Kalau rukun syarat wajib puasa kan di luar ibadah puasa itu sendiri, Islam gitu kan. Terus apa kemarin, balik, berakal, dan mampu. Nah, kalau rukun puasa itu bagian dari ibadah itu sendiri ya. Nah, yang kita akan bahas di sini. Nah, rukun puasa Ramadan ya, jadi kalau di bab-bab fikih kitab lain disebutkan dua ya, rukun puasa itu ada dua. Tapi kalau dalam yang kita bahas ini, di mana referensinya adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i ya, yaitu Matan Abu Suja ya. Di sini disebutkan rukun puasa itu ada 4 ya, jadi sebenarnya 2, cuman yang satu itu dirinci lagi gitu, isinya sama gitu, cuma disebutkan di kitab ini 4 ya. Jadi pertama, wa faraidus shaum arba'atu asya'. Jadi menurut kitab referensinya di sini adalah kitab Matan Abu Syija, itu rukun puasa itu ada 4. Fa in kana shaum wajiban wajaba ta'yini bin niyah ya. Jadi jika dilaksanakan adalah puasa wajib, maka hal yang diwajibkan adalah dengan menentukan niat. Nah, jadi pertama adalah niat. Nah, rukun puasa pertama adalah niat. Fayaqul nawaitu siyama godin an ramadhani au an nazar au an kafaroh. Nah, jadi rukun puasa pertama adalah niat ya. Niat itu kalau puasa wajib, di sini ada nawaitu siyama, jadi puasa wajib ya. Ada juga puasa wajib Ramadan, Ramadan ya, au an nadar, atau niat puasa nadar, kan statusnya wajib juga kan, nadar wajib. Au kafaroh juga termasuknya statusnya puasa wajib ya. Jadi ada sengaja aku berpuasa esok hari dari bulan Ramadan ya, atau tadi
nazar atau kafarat. Jadi di sini pertama adalah adanya niat. Niat ini kapan pasang niatnya? Jadi atau kita sebelum masuk ke kapan kita mengucapkan niat ya, itu kita ada baca niat ya, ada baca niat yang kita semua sudah ini ya, hampir masjid setelah sholat tarawih ya, ada di apa namanya, dibacakan ya secara jamaah ya. Jadi nawaitu siyama godin an adai fardhi ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok harinya melaksanakan puasa wajib Ramadan pada tahun ini. Ya, ini yang secara umum kita sudah hafal ya, niat puasa. Walaupun di sini di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada dua pendapat ya. Niat itu diucapkan atau cukup dalam hati gitu. Nanti kita bahas di sini. Lalu kapan waktu memasang niat? Ya. Jadi nanti ada beda antara niat ketika mau mau puasa wajib, ada beda dengan niat puasa sunnah. Yang mulainya kapan? Ya, waktu mulai niat yaitu wa yubda'u waktu niat min guru busyamsi inda dukhul laila yaumal ladzi yuridu saumuhu sawa akana saum wa fardun au naflan. Ya, jadi waktu niat dimulai dari terbenamnya matahari ya. Jadi renggang atau senggang waktunya itu dari mulai terbenam matahari sampai kapan di sini? Ya, sampai inda dukhulul lail. Sampai di malam hari ya, dari hari yang ingin dia laksanakan puasa di sana. Jadi gini, kalau misalnya tanggal 10 kita puasa ya, tanggal 10 besok misalnya, berarti tanggal 9 ba'da maghrib. Nah, itu udah mulai ya, niat puasanya setelah terbenam matahari sampai menjelang fajar. Itu jarak atau renggang waktu kita meniatkan puasa wajib ya. Summa in kana saum fardun wajabat ilai qoblal fajri ya. Jadi jika puasa yang dilaksanakan puasa wajib, maka niat wajib dilakukan sebelum fajar. Jadi tadi kalau perhitungan bulan Masehi sama bulan Qamariyah beda ya. Nah, kita patokannya itu bulan Qamariyah. Kalau Masehi kan hitungan masuk dikatakan 1 hari full itu dimulai dari jam 12 ya. Nah, jam 12 mulai 10-nya gitu ya. Tapi kalau Qamariyah itu perhitungannya tadi dari mulai matahari tenggelam atau maghrib. Nah, itu di situ. Nah, kalau misalnya kita pasang niatnya itu di luar waktu yang tadi, maka tidak dikatakan puasa. Ya, jadi misalnya jam 4 itu sudah setengah 5 ya. Setengah 5 itu udah fajar, udah masuk fajar. Ya, udah masuk sholat subuh masuk, tapi kita belum pasang niat. Nah, maka itu belum dikatakan puasa atau puasanya tidak batal, tidak sah. Ya. Walaupun ini ada perbedaan pendapat sendiri ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu puasa wajib niatnya tiap malam, tiap hari gitu kan, dengan waktu tadi ya, rentangnya dari tenggelam matahari sampai sholat subuh. Tapi kalau kita menghitung pada mazhab Imam Maliki itu cukup sekali dalam 1 bulan itu. Nah, ya, jadi untuk kehati-hatian boleh nggak? Ya, untuk menjaga kehati-hatian kadang kita lupa gitu ya. Ya, berarti kita ambil bukan menggampangkan masa, bukan, tapi untuk menjaga kehati-hatian. Ya.
kita buat niat puasa di awal Ramadan, niat berpuasa selama sebulan gitu ya. Nah, untuk memperbarui niat tiap malam juga nggak apa-apa ya. Kita tinggal pengen pilih yang mana gitu. Ya, jadi apa dalilnya? Ya, dalil bahwa harus ada niat. Ya, kalau di luar fajar berarti tidak termasuk puasa atau puasanya tidak sah. Ini dari riwayat Daruqutni ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit siyama qabla tulu'i fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar atau subuh, maka puasanya tidak sah. Nah, jadi kalau misalnya kita mohon maaf ya, ini kita lagi bicara fikih ya. Misalnya setelah bersenggama tapi belum suci ya kan. Nah, belum suci kita niat walaupun sucinya nanti setelah sahur gitu ya, kita berniat dulu ya, berniat dalam keadaan hadas tadi ya. Nah, itu boleh ya, berniat walaupun kita belum suci kan, belum suci mandi wajib, terus kita berniat dulu, berniat puasa sebelum masuk subuh gitu atau fajar gitu ya. Atau misalnya lagi dapat gitu menstruasi, nah pas di jam 4:30 misalnya masuk subuh itu ini udah nggak ada nih, maka kita berniat walaupun belum suci mandi kan. Nah, tapi di jam fajar itu dia udah nggak keluar. Nah, maka kita niat dulu. Nah, niat baru mandi suci. Nah, tapi kalau kita belum niatnya ntar setelah mandi suci, sedangkan mandi sucinya setelah subuh, nah itu kita tidak dapat ya, tidak dapat puasa. Yaitu dalil di syariatnya kita berniat puasa sebelum fajar. Beda dengan niat puasa sunnah ya. Kalau niat puasa sunnah itu jaraknya, kalau tadi kan puasa wajib kan jaraknya atau renggang waktunya itu dari tenggelam matahari sampai fajar. Tapi kalau puasa sunnah dari fajar tadi subuh ya sampai ke sebelum masuk zuhur. Saya kalau ini berdasarkan riwayat dari hadis Aisyah ya, bahwasanya Siti Aisyah itu ketika Rasulullah datang, dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ya, jadi waktu Rasul datang ke suatu hari, Rasulullah SAW datang kepadaku, kata Siti Aisyah, lalu dia bertanya ya, faqala, maka dijawab ya, hal indakum syai', apakah ada makanan? Nah, maka Aisyah jawab, faqulna la, ya tidak ada. Ya faqala fa inni idza shaimun. Ya, jadi pas datang ke gilirannya ke Aisyah, ya Rasulullah ya Aisyah, apakah ada suatu? Lah, ya enggak ada. Ya udah, kalau begitu saya puasa. Ya, jadi puasa sunnah itu niatnya boleh di siang hari. Ya, batasnya kapan? Batasnya sebelum duhur atau sebelum tergelincir matahari. Ya. Ya. Boleh makan juga, misalnya makan kecil-kecil gitu. Oh enggak, dari dari makannya batasnya tadi pas sebelum fajar. Sama kayak kita, cuman beda niat aja gitu kan. Pasang niatnya beda. Bukan makan kecil-kecil. Iya. Ya. Jadi wa in kana saum fayajubu ya fayajuzu ayyanwi ba'da shalah fajri
Ya, jadi jika yang dilakukan puasa sunnah maka niat boleh dipasang sudah sholat fajar. Ila zawali syamsi, ya, hingga tergelincir matahari. Nggak mesti harus sahur ya. Ya, kalau tapi sunnah ya. Kenapa? Karena pada saat syahr waktu sahur itu pertama ada keutamaannya. Ya, itu waktu mustajab. Ya, kita bangun sholat dan di situ juga ada keutamaannya, kita bisa ada tenaga. Kan kalau sahur kita ada tenaga ya, ada tambahan energi itu. Dan pada saat sahur itu kita bisa memanfaatkan waktu sahur untuk berzikir setelah mungkin sebelum sahurnya. Karena salah satu sunnah puasa itu adalah mengakhirkan sahur, ya kan? Dengan kita sahur berarti kita bangun, kita pertama nambah energi, yang kedua di situ ada waktu istimewa kita bisa zikir atau sholat sunnah, ya, sunnah itu. Ya, jadi fatajibun ya fi kulli yaum. Ya, ini menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa niat puasa wajib itu fi kulli yaum. Jadi setiap hari, ya. Wa malam yanwilam yasyahid shaumuhu, ya. Jadi kalau tidak dilakukan ada niat tiap hari, maka di sini dikatakan tidak sah atau puasanya enggak dapat. Tapi kalau menurut Imam Maliki cukup sekali. Nah, kita terserah ya. Kalau untuk lebih kehati-hatian kita, ya boleh kita dalam awal Ramadan kita niatkan puasa sebulan selama sebulan. Atau kita juga bisa memperbarui niat ya. Ketika malam hari biasanya kalau sholat di masjid itu bisa rame-rame ya. Ya. Ya, jadi tadi niatnya sudah. Lalu niat puasa dengan lisan atau cukup dalam hati? Ya, ini kita bicara terkait dengan niat. Nah, ini dalam hal ini dalam mazhab Imam Syafi'i pun berbeda pendapat ya. Ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i juga beda pendapat. Apakah dijaharkan, diucapkan atau secara di dalam hati gitu. Nah, ini dalam kitab kitab Al-Majmu ya. Imam Nawawi itu sendiri mengatakan bahwa cukup dalam hati. Ya. Fa innawa biqalbihi duna lisanihi ajzahu. Ya, sungguhnya niat dengan hati tanpa lisan sudah cukup. Ini menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu Darul Alimil Kutub ya, halaman 23 ya, kalau punya kitabnya bisa dibuka. Nah, artinya dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada dua pendapat ya, ada mengatakan cukup dalam hati. Tapi ada pendapat juga dijaharkan, diucapkan. Untuk apa? Untuk meyakinkan gitu. Untuk memantapkan gitu. Memantapkan bahwa kita sudah berniat. Kalau dalam hati mungkin takut kita lalai gitu kan. Tapi kalau dijaharkan, mantap saya melaksanakan menyengaja sholat menyengaja puasa ya kan. Jadi lebih mantap, lebih jelas gitu. Walaupun secara dalam hati pun juga termasuk sudah dikatakan sah. Lalu niat wanita haid dan darahnya belum berhenti ya. Jadi jika wanita haid berniat berpuasa esoknya pada saat darahnya belum berhenti dan ia mengetahui bahwa darahnya akan berhenti sebelum fajar, maka ketika darahnya berhenti puasanya dianggap sah. Ya, jadi kira-kira misalnya bangun kayaknya udah nggak keluar deh di waktu fajar, kayaknya udah bersih gitu kan, karena mungkin sorenya udah mulai ini gitu ya, udah mulai coklat-coklat gitu kan, berarti perkiraan kayaknya fajar udah nggak ini gitu kan. Nah, itu niat, pasang niat walaupun kita belum suci ya kan, tapi kita udah kira-kira karena di pas malam maghrib atau isya itu kayaknya udah coklat-coklatnya udah ini ya, pudar gitu. Berarti kita pasang niat walaupun belum keadaan suci. Kalau pasangnya bisa sholat. Kenapa? Bisa sholat. Iya. Pasang niat kan karena habis suci sholat.
Ya habis suci dia sholat, dia puasa masuk. Terus rukun kedua adalah menahan diri dari makan, minum, jimak, dan sengaja muntah. Ya. Di wal imsaku anil akli wasyarab. Ya, jadi menahan diri dari makan, wasyarab dan minum, wal jima dan jima. Ya, jadi salah satu rukun yang kedua adalah menahan dari makan, minum, jima dan ini menahan sengaja muntah dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi menahan dari makan, minum, dan jimak dan sengaja muntah. Jadi menahan nggak muntah itu. Ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini rukun yang kedua. Ya, menahan diri dari makan minum ya pastinya ya, makan minum, jimak dan sengaja muntah. Nanti ada bab lanjutannya ya, bagaimana kalau orang yang bersenggama atau jima di siang hari, apakah farotnya gitu kan. Nih mudah-mudahan kita dari kita kalau sengaja muntah batal. iya, kalau sengaja muntah batal. Kalau nggak sengaja mah batal. Iya, kalau misalnya pusing gitu kan, pusing, mual, muntah, berarti nggak sengaja kan. Nah, tapi kalau sengaja di ya batal. Diogrok-ogrok ya. Jadi ini faman tola alaihi fajri ya. Jadi ketika fajar sudah terbit ya, wafi famihi ta'am ya, dan di dalam mulutnya ada makanan. Jadi misalnya lagi makan kesiangan misalnya, dan makan pas ada lagi makan Allah Akbar gitu ya, maka di sini dikatakan harus makanan atau minuman ya, au syarab atau minuman, lam yapatalahu fa inibtalahu amdan. Jadi cepat-cepat harus dibuang ya, jangan ditelan. Jadi kalau ditelan batal ya? Batal, iya. Langsung pada minum, masih ada tuh minuman. Iya jangan ya. Jadi kan kalau sirine kan biasanya ada tanda ya, tanda. Nah itu biasanya buat kasih kode kalau mau kayak imsak. Imsak itu sebenarnya kalau imsak masih boleh, tapi itu untuk lampu kayak lampu kuning ya, siap-siap ya, masih boleh makan. Tapi kalau pas sudah azan sudah nggak ada batasan. Nah karena kalau kan ada kalau pas azan terus apa yang kita di tangan boleh makan. Nah itu azan yang kapan? Karena zaman Rasulullah azan itu ada dua, ada azan sebelum subuh, jadi itu yang boleh makan. Tapi kalau pas azan subuh ya nggak ada. Gitu. Makanya di sini kalau ketika fajar itu datang, kita masuk waktu sholat fajar, terus dalam mulut kita masih ada makanan atau syarab atau minuman, maka cepat dimuntahkan atau dikeluarkan. Terus sampai hati-hati seperti itu ya. Nah, jika ditelan secara sengaja maka telah batal puasa. Tanggunglah gitu kan. Ini batal ya. Tapi ketika berusaha membuang, udah berusaha tapi ketelan juga, nah itu rezeki deh. Mau dibawa udah tak bulek gitu. Ya berarti itu rezeki, nggak batal. Ya. Terus muntah ketika berpuasa ya, hukum muntah ketika berpuasa. Fa in kharaja min ghairi ta'ammad lam yaftir. Muntah apabila keluar tidak sengaja maka ia tidak membatalkan puasa. Ya, jadi contohnya tadi misalnya mual, kepanasan atau pusing gitu ya, akhirnya muntah, itu nggak sengaja dia, nah, itu nggak batal. Kecuali ini ibtala'a minhu syai'a bi ikhtiyarihi ya, jadi kecuali dia batal karena ada ikhtiar atau ada keinginan sendiri, untuk muntah gitu, nah ini batal.
Ya, tapi kalau tidak ada tidak ada kemauan untuk muntah, ya artinya ada penyebab yang kita dari luar gitu ya, nggak sengaja kita, itu nggak batal. Nah, apa dalilnya? Ini dalil dari Abu Daud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man dara'ahul qai. Ya, jadi barang siapa yang terdorong untuk muntah, kan tadi bisa pusing kan, terdorong ini ya, mual pusing. Nah, maka kata di sini, maka tidak wajib qada. Walaisa alaihi qada. Jadi tidak mengqada, artinya tidak batal. Kalau terdorong secara ini nggak sengaja. Beda dengan waman ibtaqa'a amdan falyaqdi, ya. Dan barang siapa sengaja menjadikan dirinya muntah, maka wajib maqadu. Ini di keterangannya di sini telah ditasih ya oleh Albani di dalam Sahih Tirmizi. Nah, jadi kalau puasa muntahnya itu dibuat-buat, ya itu berarti batal. Tapi kalau tidak ada keinginan artinya ya muncul sendiri. Terus yang selanjutnya, makan, minum dan jima dalam keadaan lupa. Nah, ini gimana nih hukumnya? Nah, ini rezeki nih. Ya, saya pernah itu ya pas sore jadwal saya ngisi ini pengajian orang mau hajatan gitu. Kalau orang mau hajatan biasanya kan ini dulu ya, pengajian dulu gitu kan. Saya pas puasa Senin kalau nggak salah, kan emang lapar gitu ya, jadi seakan-akan wah enak banget nih, langsung makan. Astagfirullah. Padahal rezeki itu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Atau misalnya pengantin baru ya, atau pasangan muda gitu ya, lupa dia bersenggama ya. Tapi kalau ingat ya jangan dilanjutin. Ya kalau kita lagi makan nih, oh iya saya puasa, ya udah selesai, jangan tanggung, ini kayaknya makanannya enak. Jadi langsung diamankan ya. Waman akala au syariba, jika seorang makan, minum, au jama ya, atau jima ya, au ta'amada alqai ya, dan sengaja muntah ya, nasyan anahu soim, dan dia dalam keadaan lupa bahwa ia sedang puasa. Nah, lam yaftir, maka puasa tidak batal. Contohnya tadi lagi makan, lupa ya, makan ya nggak inget, tapi kalau pas tengah jalan inget ya langsung berhenti ya. Nah, ini juga wakada ya, jadi ini juga berlaku karena jahilan ya, berlaku bagi orang yang bodoh, nggak ngerti ilmu ya. Tapi juga jangan disengaja, nggak mau nyari ilmu biar dapat banyak keringanan gitu kan ya. Jadi wa amma in kana nasya an hadhil umur taftir fa innahu yaftir. Jadi adapun jika ia lupa bahwa hal-hal di atas bisa membatalkan dan dilakukan, maka puasa menjadi batal ya. Jadi kalau dia, adapun jika ia lupa bahwa hal-hal di atas bisa membatalkan. Nah, kalau ini lupa kalau tadi kan kalau dia lupa terus minum atau makan atau bersenggama, maka tidak batal. Terus dia juga karena dia jahil, karena bodoh, itu juga tidak termasuk membatalkan puasa. Jadi mungkin ini saja satu bab ya, bab terkait dengan rukun puasa. Ada berapa tadi? Baru dua. Nah, duanya ini terdiri dari menahan diri dari makan, dan makan dan minum, jima, dan sengaja muntah ya. Jadi di situ sudah terkumpul. Yang pertama niat, kedua menahan dari makan dan minum, ketiga jima, yang keempat sengaja muntah. Nah, itu ya, itu rukun puasa ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati puasa bulan ini dengan ilmu ya, sehingga kita tidak ragu ya
ini gimana nih hukumnya nih gitu ya. Ya baik, mungkin itu saja, kita bisa lanjut tanya jawab ya, ada waktu kita bisa lanjutkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah pekan depan kita masih membahas bab puasa ya, terkait dengan hal-hal yang batalkan puasa. Ya, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.